Selamat datang di channel Korota Kawata Channel Mewah, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan jika kesulitan mencari channel saya tulis saja Korota KKUROTA untuk langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1977 ini saya akan membahas ini ya. Guru swasta itu masuknya pelamar prioritas atau pelamar umum gitu ya. Jadi guru swasta itu kan kondisinya kan beraneka macam ya, macam-macam sekali gitu ya. Nah, jadi itu kondisinya dengan beraneka macam itu, nanti posisinya itu akan berbeda-beda menurut kondisinya gitu. Nah, langsung masuk yang pertama. Ini prioritas 1 urutan keempat ya. Jadi urutan pertama itu kan prioritas 1 urutan pertama kan K2. K2 lolos passing grade. Urutan kedua itu kan honorer negeri lolos passing grade. Urutan ketiga itu kan lulusan PPG lolos passing grade. Nah, urutan keempat itu kan guru swasta lolos passing grade gitu ya. Nah, ini guru-guru swasta yang masuk prioritas 1 urutan keempat ya. Nah, yang pertama itu adalah ini ya, guru swasta yang sudah lulus passing grade ya, baik itu P1, P2 atau maupun P3 terserah, mau P1, P2 maupun P3 terserah ini ya. Dan masih terdaftar sebagai guru swasta ya. Jadi masih di dapodiknya guru swasta. Itu akan masuk ke dalam prioritas 1 urutan keempat. Dasar hukumnya itu ada di Permenpan terbaru ya, Permenpan nomor 20, ini pasal 5 ayat 2 halaman 7 ya. Bunyinya seperti ini. Pelamar prioritas 1 ini ya, urutan keempat, 1, 2, 3, 4 ya. Guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, ini masuknya prioritas 1 urutan keempat, 1, 2, 3, 4 ya, urutannya keempat. Nah, selanjutnya yang masuk prioritas 1 urutan keempat itu adalah guru swasta yang sudah lulus passing grade dan sudah tidak terdaftar sebagai guru swasta. Jadi sudah dipecat atau sudah keluar gitu ya. Jadi kemarin itu lulus passing grade ya, P1 atau P2, P3. Tapi sekarang kondisinya sudah dipecat atau sudah keluar gitu ya. Itu masih bisa masuk ke prioritas 1 urutan keempat. Nah, dasarnya sama seperti ini ya. Ini yaitu pasal 5 ayat 2 halaman 7 ya di Permenpan terbaru, dan ini ya pasal 23 ayat 3 halaman 21 ya, mengenai pembuatan akun. Jadi karena sudah punya akun ya bisa daftar lagi gitu kan. Nah, karena sudah punya akun bisa daftar lagi dan statusnya itu masih tidak akan berubah karena kemarin sudah punya akun gitu. Karena itu yang sudah yang sudah lolos passing grade walaupun sudah keluar tetap bisa masuk ke prioritas 1 urutan keempat gitu ya. Nah, selanjutnya prioritas 1 urutan ketiga. Nah, guru swasta kenapa kok bisa masuk prioritas 1 urutan ketiga? Padahal di sini swasta kan keempat ya, urutannya keempat. Nah, kenapa bisa masuk ke sini? Nah, urutan ketiga. Urutan ketiga kan harusnya lulusan PPG. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini adalah guru swasta yang bisa masuk sini ya. Nah, ini guru swasta yang belum terdaftar di Dapodik tetapi lulus PPG, lulusan PPG dan sudah lulus passing grade P1, P2, P3. P1 atau P2 atau P3. Jadi kemarin waktu tes itu dia tuh walaupun dia masuk di guru swasta tapi dia tes kemarin itu terdaftarnya mendaftar sebagai lulusan PPG, bukan mendaftar sebagai guru swasta gitu ya. Karena guru tersebut belum terdaftar di Dapodik. Jadi dia daftarnya sebagai lulusan PPG. Nah, kalau kondisinya seperti itu, dia akan tercatat sebagai lulusan PPG, bukan tercatat sebagai guru swasta. Jadi masuknya itu urutan ketiga ya, sesuai dengan yang tadi ya, pasal 5 ayat 2 halaman 7, masuknya sebagai lulusan PPG. Dia dianggap sebagai lulusan PPG, bukan dianggap sebagai guru swasta. Nah, selanjutnya ini yang masuk sebagai pelamar umum. Nah, yang pertama adalah guru swasta yang sudah ikut tes P3K ya, tapi belum lulus passing grade dan masih terdaftar sebagai guru swasta. Jadi kemarin sudah ikut tes ya, ikut tes P3K tahun 2021 tapi tidak lulus passing grade. Nah, itu masuknya pelamar umum ya. Dasarnya ada di pasal 6 halaman 7 ya sini ya. Pelamar umum itu pelamar yang terdaftar di Dapodik ya. Ini terdaftar sebagai guru swasta di Dapodik ya, maksudnya terdaftarnya sebagai guru swasta ya di Dapodik gitu.
Kalau tidak masuk Dapodik ya tidak terdaftar sebagai guru swasta gitu kan. Nah, ini bisa masuk ke pelamar umum sesuai pasal 7 pasal 6 halaman 7 di Permenpan terbaru. Nah, yang kedua adalah guru swasta yang sudah ikut tes P3K, belum lulus passing grade ya. Dan sudah tidak terdaftar sebagai guru swasta. Dipecat atau keluar ya. Kenapa ini bisa masuk pelamar umum? Karena dia sudah punya akun ya, sama seperti tadi, sudah punya akun. Karena sudah punya akun, otomatis kan bisa daftar lagi kan, bisa daftar P3K lagi di tahun ini 2022 kan. Nah, otomatis statusnya akan mengikuti itu, datanya akan mengikuti data akun yang lama gitu ya. Jadi masih bisa masuk menjadi pelamar umum gitu. Nah, yang ketiga adalah guru swasta yang belum terdaftar di Dapodik tetapi lulusan PPG. Jadi dia tuh memang belum terdaftar, dia tuh sudah masuk ya jadi guru swasta di sekolah swasta gitu ya. Kemudian tapi dia tuh belum dimasukkan ke Dapodik gitu. Tapi dia punya ijazah PPG gitu ya kan, lulusan PPG gelarnya GR gitu kan. Jadi dia tuh sesuai dengan ini itu masuknya sesuai dengan pasal 6 halaman 7 itu masuknya ini pelamar umum ya, lulusan PPG terdaftar itu tetap terdaftar sebagai lulusan PPG di Kemdikbud. Jadi walaupun dia tidak terdaftar sebagai guru swasta tapi terdaftar sebagai lulusan PPG bisa masuk ke pelamar umum. Nah, ini yang keempat ini ya, guru swasta yang sudah ikut tes P3K 2021 belum lulus passing grade dan terdaftar sebagai guru swasta dengan pengalaman kerja lebih dari 3 tahun ya. Jadi kalau pengalaman kerja guru swasta, pengalaman kerja lebih dari 3 tahun, kadang ada yang tanya gitu. Itu nanti bisa masuk prioritas atau tidak gitu. Nah, ternyata ini masuknya itu tetap pelamar umum. Dasarnya pasal 6 halaman ke-7 ya, sama seperti tadi. Pelamar itu kan terdaftar di Dapodik ya, terdaftar sebagai guru swasta di Dapodik, berarti masuknya pasal 6 ya, halaman 7. Nah, kemudian pengalamannya itu kan lebih dari 3 tahun. Nah, yang pengalamannya lebih dari 3 tahun masuk prioritas 3 itu di sini ada keterangannya ya. Guru non ASN di sekolah negeri. Jadi swasta nggak bisa masuk ke prioritas 3. Karena yang masuk ke prioritas 3 itu hanya yang di negeri saja. Walaupun ini pengalamannya itu sampai 40 tahun misalkan ya. Wah, pengalaman 40 tahun itu hampir pensiun itu. Nah, kalau misalkan pengalamannya 40 tahun pun tetap masuknya pelamar umum. Karena di sini yang masuk prioritas 3 itu hanya yang di sekolah negeri. Nah, apalagi yang pengalamannya kurang dari 3 tahun ya, jelas-jelas masuk ke pelamar umum gitu kan. Nah, ini yang kelima, guru swasta yang sudah membuat akun tapi belum pernah ikut tes karena tidak ada formasi. Nah, ini ada ya, ada yang terjadi misalkan ya di Kudus itu ya, itu formasinya matematika, itu guru matematika ya. Itu formasinya itu cuma 3. Ini kasus nyata ya. Itu hanya 3, ya kan? Formasinya tuh kabupaten itu hanya 3. Guru matematika SMP itu hanya 3. Nah, ketika tahap 1 itu kan yang bisa daftar kan hanya yang negeri kan, yang bisa ikut tes hanya negeri. Nah, ketika yang ikut tes negeri dan semuanya 3 formasi itu habis di tahap 1. Jadinya yang guru swasta itu mau daftar di tahap 2 itu sudah daftar, tapi di tahap 2 tuh tidak bisa ikut tes karena formasinya sudah habis gitu kan. Atau guru bahasa Inggris di Kudus itu juga sama ya, di Kudus itu SMP guru bahasa Inggris itu sejak pertama kali buka formasi guru bahasa Inggris itu memang tidak ada, baik di negeri maupun di swasta itu tidak bisa ikut tes ya, cuma bisa buat akun doang gitu ya. Jadi guru bahasa Inggris SMP atau guru bahasa Inggris yang di SD itu di Kudus itu kemarin tidak bisa ikut tes sama sekali gitu. Nah, kondisi seperti itu sekarang itu bisa masuk ke pelamar umum gitu ya. Nah, sebenarnya untuk pelamar umum itu masih ada kasus bermacam-macam lagi. Kemungkinan besar kalau misalkan teman-teman nanti bingung ini masuk apa, kemungkinan besar dari yang saya lihat di YouTube-nya orang-orang itu ya,
rata-rata itu masuknya pelamar umum. Guru swasta itu intinya kalau nggak lolos passing grade itu tetap masuknya itu pelamar umum. Bisa dipastikan 99% kalau misalkan kemarin tidak lolos passing grade, tidak mengantongi passing grade, tidak lolos passing grade kemarin, entah apapun kondisinya, di tahun kemarin tidak lolos passing grade apapun kondisinya, kemungkinan besar 99% itu masuknya ke pelamar umum gitu ya. Hanya beberapa saja yang mungkin tidak masuk ke pelamar umum. Nah, ini ada yang tidak atau belum bisa mendaftar P3K. Nah, ini ada yang tidak bisa atau belum bisa mendaftar P3K ya. Yang pertama, guru swasta yang belum terdaftar di Dapodik dan bukan lulusan PPG. Jadi dia tuh ya bukan lulusan PPG, dia ngajar di sekolah swasta tapi daftarnya namanya tidak terdaftar di Dapodik. Nah, kalau seperti itu ya, saran saya itu segera urus saja ke dinas ya agar bisa masuk Dapodik. Segera diurus gitu ya, agar bisa mendaftar P3K. Kalau tidak diurus nanti tidak bisa mendaftar. Nah, lebih baik segera diurus. Masih ada solusi, urus saja gitu. Kalau sudah diurus nanti bisa masuk Dapodik ya sudah bisa daftar gitu. Gitu. Kalau saya sendiri sih kalau misalkan ada yang seperti ini, kalau saya tidak sibuk gitu ya, saya kan mungkin mengurusi di sekolah. Ya, di sekolah saya kan mengurusi yang gini-gini. Kalau nggak sibuk itu ini saya uruskan gitu kan biasanya. Tergantung sih kalau sekolahnya kan pro apa enggak gitu kan, maksudnya pro terhadap gurunya apa enggak gitu. Kalau enggak ya mungkin nggak diurus juga. Nah, kalau pro mungkin akan diuruskan nanti bisa daftar P3K. Karena di sekolah saya kan apa namanya, ya yayasannya maupun kepala di sekolah saya itu selalu mendukung P3K gitu ya, mendukung gurunya. Kemarin aja di sekolah saya itu ada yang lulus P3K tapi pihak yayasan maupun sekolah itu tidak mempermasalahkan. Jadi ya malah didukung gitu ya. Enggak pakai protes-protes apa gitu ya kayak sekolah-sekolah yang lain gitu. Soalnya apa? Di sekolah saya itu prinsipnya karena saya yang nyari ngerekrut guru, saya bilang ke yayasan sama kepala itu nyari guru itu gampang. Makanya jadi nggak protes ya. Di pihak yayasan maupun sekolah tidak ada yang protes kalau ada yang lulus P3K gitu. Nah, kemudian yang kedua itu guru swasta yang belum memiliki ijazah minimal S1 atau D4 ya. Aduh ini nih. Aduh saya lupa mencantumkan dasar hukumnya. Ini ada di Permenpan, ini ada di Permenpan ya. Teman-teman bisa cek di Permenpan, tapi ini saya lupa ngasih dasar hukumnya, lupa saya cantumkan gitu ya. Jadi minimal itu harus S1 atau D4. Ini ada keterangannya di Permenpan. Ini juga ada keterangannya. Karena sudah ada tadi ya, kalau untuk yang kedua ini terdaftar di Dapodik ini keterangannya kalau nggak salah ini. Nah, pelamar yang terdaftar di Dapodik, kalau tidak terdaftar di Dapodik dan bukan lulusan PPG kan tidak bisa masuk gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah guru swasta yang mengundurkan diri setelah terima nomor induk P3K. Ini juga saya lupa mencantumkan itu dasarnya ya. Jadi kalau sudah punya nomor induk, kemudian mengundurkan diri, nomor induk yang tahun lalu ya 2021 sudah dapat nomor induk, kemudian mengundurkan diri, itu tidak bisa ikut tahun ini, tapi mungkin tahun depan bisa ikut lagi gitu ya. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau misalkan teman-teman masih bingung posisinya di mana ya, guru swasta posisinya di mana, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin hari ini saya tidak bisa jawab ya, mungkin hari Senin baru bisa jawab, tapi akan saya jawab gitu. Apapun kondisinya itu sudah bisa hampir 100%, hampir 100%, 99,99%, apapun kondisi teman-teman yang guru swasta, saya bisa menjawabnya itu. Hampir bisa saya katakan pasti bisa menjawabnya gitu ya. Soalnya Permenpannya sudah muncul, jadi sudah jelas gitu kondisinya seperti apa. Kurang lebih demikian ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi.
Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.